Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan Al-Quran, firman Allah secara berulang-ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma salli ala Muhammadin salatan tukhrijuni biha min dhulumatil wahmi wa tukrimuni min fahmi wa tu'di'u lima uskila hatta fama innaka ta'lamu wa la a'lamu wa anta a'lamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallam alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadhir wa bashir Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu wa sallam nabil ummi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallah. Ya Haqqu ya Hayyu ya Qayyum, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Fatah, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad. Qala Allahu Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والبصر والأفئدة قليلا ما تشكرون. الله أيضا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والبصر والأفئدة لعلكم تشكرون. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Yang dimuliakan Allah, yang hadir bersama kita Mr. Ruslan dan staf YFZ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekalian para ustadz, para santri yang penuh rahmat, penuh kebaikan, penuh kemuliaan yang datang pada malam 11 Ramadan yang merupakan 10 pertama bulan Ramadan yang Allah menjanjikan itkun minan nar, diampuni Allah Subhanahu wa taala segala dosa-dosa dan dijauhkan daripada azab neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah kita 10 hari pertama merupakan syariat bulan Ramadan, syariat puasa Ramadan yang wajib kita yakini. Insya Allah pada malam hari ini Allah sucikan hati dan akal pikiran kita dan dibebaskannya kita daripada kemurkaan Allah Ta'ala fid din dunya wal akhirah. Di dunia ini pun Allah akan berikan kemudahan. Allah akan cabut kesulitan. Kesulitan yang terjadi adalah sesuatu ujian daripada Allah pada orang-orang beriman sebelum ini. Ya, kita diminta oleh Allah. Al-Fakir sampaikan tadi surat As-Sajdah, ya, ayat 7 sampai ayat 9 dan An-Nahl 78 tentang kejadian manusia. Al-Fakir sampaikan kemarin dulu, satu buah kromosom mungkin, ya, satu buah sel yang ada dalam diri kita pun saat kita pikirkan penciptaannya kita tidak akan mampu.
Kita diminta bersyukur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan mengikuti perintah yang mudah-mudah, yang gampang-gampang. Tidak ada perintah agama ini yang sulit. Cuma diperintahkan mendengarkan saja. Sami'na. Kalau udah sami'na, insya Allah pasti ata'na. Pasti akan taat. Kalau sami'na dengan sungguh-sungguh maksud Al-Quran, itu pasti akan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Di ayat 9 sajadah yang disampaikan gamblang dan jelas. Di sini Allah firman, A'udzubillahi "Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun." Jelas ini, wahai anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perhatikan. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ruh ciptaannya ke dalam tubuhnya. Dia menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati nurani untukmu. Qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali kamu bersyukur kepada Allah. Kenapa kata-kata ini? Kenapa firman ini hadir? Kenapa Allah hadirkan ini? Sadarlah engkau saat kamu duduk, kamu bercerita sendiri. Di sanalah ini berlaku. Kau duduk di sana, kau bercerita sendiri, maka ini berlaku bagi dirimu. Perhatikan, masih bercerita kamu sendiri di sana. Ini berlaku bagi dirimu. Perhatikan ini benar nih saya ngomong nih. Qalilan ma tashkurun. Allah firmankan ini bahwa kita manusia punya sifat-sifat yang kayak gini, sedikit bersyukur. Ya, kemudian di An-Nahl 78 dipertegas oleh Allah. Perhatikan anakku yang dimuliakan Allah, 10 pertama yang terakhir di bulan Ramadan. Kita munajah pada malam ini kepada Allah supaya diampuni. Kalau diampuni Allah Ta'ala, Allah akan cabut permasalahan kita. Allah akan cabut penyakit kita. Allah akan berikan kemudahan atas solusi permasalahan kita. Al-Masyaithanijim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Tidak paham apa-apa. Sedangkan terpencet hidung kita atau tertutup bantal kita sudah meninggal, kembali kepada Allah. Perhatikan itu, wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Ya. Dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati nurani agar kamu bersyukur kepada Allah, agar kamu bersyukur. La'allakum tashkurun, kata Allah. Al-Fakir tidak sekedar membacakan firman Allah, tapi memberikan pada kalian, antum semua, kita semua, bagaimana berpikir dengan logika iman orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Bagaimana cara berpikir, bagaimana cara berpikir sehingga kita mudah bersyukur kepada Allah. Bagaimana cara kita berpikir ke arah sana. Yang paling gampang, kau hanya mendengarkan saja. Dengarkan, sami'na wa ata'na, maka kamu akan diterima amal oleh Allah. Kamu akan diampuni oleh Allah pada 10 pertama. Ya, hari lalu terakhir janji Allah, ikun minan nar. Pahami ini. Di Al-Isra 36 ya sampai 38 Allah firman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilmun. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah. Setiap pendengaran kita, penglihatan kita, hati nurani kita yang telah diciptakan Allah tadi, ya, di firman Allah di surat An-Nahl 78 tadi, ya. Perhatikan ini. Wa ja'alakum as-sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Perhatikan ini. Dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana saat penglihatanmu, pendengaranmu duduk di majelis ini tapi kamu bicara sendiri? Apa enggak dipertanyakan oleh Allah? Kenapa kamu duduk berbicara sendiri? Tidak mendengarkan. Ada apa dengan kau, wahai manusia? Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, apa Anda khawatir seperti itu? Perhatikan itu. Ini sesuatu yang penting untuk kita pahami bersama.
wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Jika firman Allah dibacakan untuk disimak, didengarkan dan difahami, kita mendengarkan tapi berbicara sendiri, itu sama dengan mendustakan ayat-ayat Allah. Kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Kejahatan dari semua larangan itu dibenci di sisi Tuhanmu. Ingat ya, pendengaran, penglihatan, hati nurani dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dipertanggungjawabkan. Kemudian di An-Nur 24 sampai 25 Allah firman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatahum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Ya, anakku dimuliakan Allah. Firman Allah yang Al-Fakir bacakan ini, ya, kali mungkin kita sebelum ini melakukan kesalahan dan kejahatan yang kita sengaja, ya, momen kesempatan 10 hari pertama ini Allah ampuni seluruhnya, ya. Allah cabut penyakit-penyakitnya yang membuat kita sulit untuk munajat kepada Allah, sulit ikhlas memohon ampunan kepada Allah, sulit. Kenapa? Banyak dosa-dosa yang lengket di hati kita, ya. Kemudian ayat 25, yauma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haqqa wa ya'lamuna annallaha wal haqqul mubin. Pada hari itu Allah menyempurnakan balasan yang sebenarnya bagi mereka, dan mereka mengetahui bahwa sungguhnya Allah Maha Besar, Maha Benar, lagi Maha menjelaskan. Sebelum Allah menjelaskan kepada kita, wahai anak dimuliakan Allah, Rasulullah telah menjelaskan dengan firman yang dibacakan oleh Nabi kepada kita. Bukan berarti kita ketemu Rasulullah dibacakan langsung dari lisan yang mulia Rasulullah. Bukan seperti itu. Orang-orang yang ingkar kepada Allah SWT akan menuduh seperti itu. Kalau kita orang beriman, gunakan logika iman kita. Para ulama, para kiai, para habaib, para ustadz, para orang-orang soleh yang istiqomah, lisannya yang menyampaikan kebenaran itu seakan-akan dari lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita berpatokan Quranul Karim yang kita baca bersama-sama ini. Mudah-mudahan mata kita yang untuk membaca Quran akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ini Al-An'am 46 sampai 47 Allah firman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ara'aytum in akhadallahu sam'akum wa basarakum wa khatama 'ala qulubikum man ilahu ghairullah ya'tikum bih. Katakan Nabi Muhammad SAW, terangkanlah kepadaku jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatan serta menutup hatimu, siapakah Tuhan selain Allah yang kuasa mengembalikan kepadamu? Undur kaifa nusarriful ayati thumma hum yasdifun. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang kepada mereka tanda-tanda kami, tanda kekuasaan kami, tetapi mereka tetap berpaling berulang-ulang. Firman Allah dijelaskan berulang-ulang itu apa? Sebagai pemahaman. Tidak hanya pengetahuan. Kalau pengetahuan orang tahu tapi tidak mengikuti, wahai anakku. Pemahaman itu tahu dan mau menjalankan perintah Allah, mau menjauhi larangan Allah, mau bersyukur kepada Allah, mau taat kepada Allah, mau sabar atas ujian yang Allah berikan kepada kita, mau tekun, mau rukuk dan sujud, mau tenang menghadapi ujian. Seperti itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, qul ara'aitakum in ataakum 'adabullahi bagatan aw jahratan hal yuhlaku illal qaumul zalimun. Kata Nabi Muhammad SAW, terangkanlah kepadaku jika siksaan Allah sampai kepadamu secara tiba-tiba atau terang-terangan, maka adakah yang dibinasakan Allah selain orang-orang yang zalim? Ini perlu dipahami anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti apa kita orang beriman kepada Allah
Ya, di samping harapan kita kepada Allah SWT, bermohon kepada Allah, kita juga mengajak orang lain untuk mendekatkan diri kepada Allah. Atau kita menjadi contoh kepada orang-orang sekitar kita. Bangsa Indonesia ini bangsa yang Masya Allah, bangsa yang luar biasa. Penduduknya, umatnya baik-baik. Baik-baik. Tinggal kita mau menjadi contoh atau tidak, supaya bisa diikuti oleh mereka, orang-orang yang tidak tahu. Jangan berprasangka buruk kepada saudaramu sebangsa setanah air. Jangan berprasangka buruk kepada saudara-saudara kita seiman juga. Ya, biar apa? Biar rahmat Allah bisa masuk ke akal kepikiran mereka semua. Ya. Kemudian Al-Mulk ayat 23 dan 24, sana Allah berfirman, "A'udzu minasyaitonir rajim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'alakum as-sam'a wal absara wal afidah. Qalilan ma tashkurun." Allah mengulang kembali, ya, berarti begitu pentingnya bersyukur kepada Allah. Dan saat bersyukur kepada Allah, ampunan Allah akan bersama orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Katakanlah, dia zat yang menciptakanmu dan menjadikan bagimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Akan tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Katakanlah, dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di bumi, dan kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Ya, nanti Al-A'raf 109 disampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan banyak di kalangan jin dan manusia untuk masuk neraka jahanam. Perhatikan hadirin yang dimuliakan Allah. Allah ciptakan sebagian besar daripada bangsa jin dan manusia masuk nerakanya Allah karena kezaliman daripada mereka. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ya. Di sini Allah menyampaikan, mereka memiliki hati yang tidak mereka pergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Punya hati tapi tidak mau memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Perhatikan ya. Dan memiliki mata yang tidak mereka pergunakan untuk melihat ayat Allah. Kalian telah duduk bersama saya sekian tahun di sini, pandangan matamu melihat firman Allah. Apa kira ajakan kamu langsung melihat firman Allah di hadapan kita bersama-sama? Melihat, tidak hanya melihat, membaca, tidak hanya membaca, memahami, tidak hanya memahami, tetapi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Serta memiliki telinga yang tidak mereka pergunakan untuk mendengarkan ayat Allah. Saya dudukkan kalian bersama Al-Fakir di sini untuk mendengarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya terbiasa telinga kita mendengarkan firman Allah, terbiasa sehingga apa? Terngiang firman Allah. Tidak bisa masuk bisikan iblis sanatullah. Karena apa? Telinga kita terbiasa mendengarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Mereka sudah ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Bagi mereka yang tidak mau mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di Al-Anfal ayat 2 sampai ayat 4, ya, ini adalah satu treatment, ya, untuk telinga, pendengaran kita, pandangan mata kita, hati kita, ya. Ini satu perilaku yang penting yang harus kita lakukan supaya kita tergolong orang-orang yang apa? Dapat rahmat Allah. Perhatikan Anfal ayat 2 sampai ayat 4. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Perhatikan, sesungguhnya orang mukmin adalah mereka yang jika sebut nama Allah gemetar hatinya. Kenapa? Karena sering berzikir kepada Allah, sering mendengarkan firman-firman Allah, sering membaca ayat Al-Quran, sering memperhatikan firman Allah, sering melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Orang seperti ini gemetar hatinya jika disampaikan, disebutkan kalimat Allah atau kata Allah. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jika dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhannya mereka bertawakal.
alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu orang yang melaksanakan salat dan menginfakkan sebagai rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Orang yang diampuni Allah, yang akan diperbaiki hatinya, akalnya, pikirannya, pandangan matanya, akan disucikan hatinya. Orang yang selalu istiqomah sholatnya, baik wajib maupun sunnah ditambah sedikit. Sholat malamnya, ya, rukuk sujud di malam hari, bermohon kepada Allah, minta ampun, taubat kepada Allah, bagi yang sampaikan. Kemudian faqra'u ma yatasawwar minal Quran, baca Quran, supaya Allah cabut masalahnya, Allah keluarkan seluruhnya kesulitannya, Allah ganti dengan kemudahan. Kalau engkau bertemu Allah pada malam hari, maka sana Allah dekat denganmu, hadir bersamamu. Ya. Kemudian ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman, yang menjalankan tadi itu. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Bagi mereka derajat tinggi situ hanya dan ampunan serta rezeki yang mulia. Ya. Kalau ada satu masalah pada diri kita, sudahkah kita melaksanakan ini? Sudahkah kita zikrullah? Sudahkah kita melaksanakan sholat dengan tepat waktu? Sudahkah kita melaksanakan infak, membagi karunia Allah kepada orang lain? Sudahkah kita bersabar atas ujian Allah? Sudahkah kita bangun malam, baca Quran dan memohon kepada Allah? Sudahkah tidak? Kalau kamu punya masalah, berarti adakah kau lakukan itu? Kalau udah kau lakukan itu, berarti Allah uji kamu. Kalau belum sama sekali, memang kamu belum mencoba untuk melakukan yang terbaik untuk dirimu sendiri, untuk kehidupanmu sendiri, wahai anak mudah-mudahan Allah. Ini malam 11, ini hari ke-10 Ramadan, di mana Allah menjanjikan itkun minan nar, ya, diampuni atas segala macam dosa dan diselamatkan daripada siksa api neraka. Ini bercerita siksa api neraka, kita bicara dunia dan akhirat. Berarti ya, ini kan kita belum di akhirat. Tapi kenapa itu benar-benar mengatakan bahwa diselamatkan daripada siksa api neraka? Karena apa? Rahmat Allah masuk. Rahmat ini akan menjaga kita supaya kita tidak maksiat kepada Allah, terus istiqomah sampai bertemu dengan Ramadan berikutnya kalau panjang umur, dengan itkun minan nar kembali, dengan Lailatul Qadar kembali. Maka jaminan daripada itkun minan nar dan Lailatul Qadar tadi akan menyelamatkan kita hingga akhir hayat kita, husnul khatimah. Ya, kita ini perlu husnul khatimah. Kita perlu husnul khatimah, bukan tidak perlu yang lain, tapi yang utama harapan kita perlu husnul khatimah. Maka tundukkan akal pikiran hati kalian semua. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Usikum nafsin taqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, rahmati kami ya Allah, muliakanlah kami dengan ampunan ya Allah di 10 pertama, namun 10 terakhir itkun minan nar ya Allah. Berikanlah ampunan kepada kami, jauhkanlah kami semua, handai tolan kami, keluarga kecil kami, anak keturunan kami semua daripada api neraka jahanam ya Allah. Jauhkanlah kami semua, handai tolan kami, keluarga kecil kami, anak keturunan kami ya Allah,
daripada api neraka jahanam ya Allah. Jauhkanlah ya Allah kami semua ya Allah, andai tolan kami semua ya Allah, keluarga kecil kami semua ya Allah, dan keturunan kami semua ya Allah daripada api neraka jahanam. Ya Allah Tuhan kami, rahmati kami, muliakan kami ya Allah dengan rukuk dan sujud. Rahmati kami ya Allah dengan rahmat itkum dan nar yang kau berikan kepada kami saat ini Allah, untuk sebagai support kepada kami menghadapi riyadhah ke depan, menyongsong Lailatul Qadar, menyongsong Lailatul Qadar ya Allah, menyongsong Lailatul Qadar ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, rahmati kami Allah, muliakanlah kami Allah dengan rezeki yang barakah dan halal ya Allah. Jauhkan daripada yang haram ya Allah. Kami tidak menghendaki yang haram masuk aliran darah kami, sehingga para syaitan gampang masuk ke dalam aliran darah kami ya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, berikanlah kepada kami kemuliaan ya Allah, fid dini dunya wal akhirah, fid dini dunya wal akhirah, fid dini dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika bil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh.